Ya, berkaitan dengan study tour ini juga telah menjadi pro dan kontra lantaran beberapa pekan belakangan ini beberapa kali pula kejadian yang kemudian ini mengakibatkan kecelakaan, kemudian juga tidak sedikit yang menyebabkan siswa hingga meninggal dunia begitu ya pemirsa. Kami akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Pada malam hari ini sudah ada sejumlah narasumber yang hadir di studio maupun juga melalui sambungan Zoom. Kami sapa terlebih dahulu melalui sambungan Zoom sudah ada Prof. Atif Latiful Hayat yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak Tiara, apa kabar? Sehat Pak Wamen, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga yang sudah hadir di studio saat ini sudah ada Mas Satriwan Salim yang merupakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat malam Mas Satriwan. Selamat malam Mbak Terima Tiara. kasih sudah hadir. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kami pemirsa Prof. Cecep Darmawan yang merupakan pengamat kebijakan pendidikan dari UPI. Namun sebelumnya saya akan langsung mengarah ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, ini kan sudah menjadi semacam polemik ya mengenai keberadaan study tour yang nampaknya ini kerap menimbulkan masalah begitu. Tidak satu dua kasus saja. Saya ingin tahu terlebih dahulu untuk di Kementerian Anda pembahasannya sudah sejauh apa Pak Wamen? Ya, mungkin saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ya silakan. mengenai manfaat dari study tour. Tentunya ada beberapa manfaat dari perspektif pendidikan. Antara lain ini yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar. Pengalaman belajar yang menyenangkan di luar kelas dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Studi tour dapat memberikan pengalaman langsung ya tentang berbagai tempat baru dan bahkan budaya baru. Juga mengembangkan keterampilan sosial, interaksi dengan teman dan guru selama studi tour. Sehingga dapat membantu siswa ya untuk mengembangkan keterampilan sosial, membangun rasa percaya diri dan tentunya meningkatkan rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini sebetulnya studi itu adalah bagian yang cukup penting ya dalam pendidikan. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana ya studi tour itu dilaksanakan, termasuk di dalamnya yang sering sekali menjadi perhatian adalah moda transportasi yang digunakan ya. Karena sebetulnya yang penting adalah unsur pendidikannya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian umpamanya mengenai jarak ya, tempat yang akan dituju. Ini tentunya karena ini pendidikan untuk usia-usia tertentu, tentunya jangan dipahami seperti piknik pada orang dewasa pada umumnya. Ya. Ini menjadi sangat penting. Yang saya perhatikan justru di sini tampaknya ada ketidaksinkronan ya antara tujuan dari studi tour itu dengan bagaimana cara studi tour itu dilakukan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat pendidikan tersebut. Demikian, Mbak. Aturannya sebenarnya seperti apa, Pak Wamen? Kalau Anda melihat ada ketidaksinkronan, nah kalau dari kementerian sendiri sudah membuat regulasi atau aturan sendiri yang kemudian menjadi batasan begitu untuk para sekolah ini, Pak Wamen? Tentunya aturan yang spesifik ya itu belum ada ya aturan yang spesifik. Karena ini merupakan bagian ya dari pendidikan yang ekstrakurikuler lah katakanlah, sehingga harus memperhatikan sebetulnya secara substantif ya dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Kalau aturan-aturan yang spesifiknya saya pikir belum ada, akan tetapi tentunya pegangan itu harus sudah dapat dipahami. Karena tujuan pokoknya itu adalah untuk melengkapi ya dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Oleh karena itu tentunya tidaklah tepat apabila umpamanya jaraknya terlalu jauh, kemudian juga unsur-unsur
bahayanya dapat dideteksi apabila dilakukan. Ini kan tujuannya pendidikan, sehingga menjadi bagian yang integral sebetulnya bagi para pendidik di dalam melaksanakan studi tour itu, ya, bukan piknik yang terlepas ya dari elemen-elemen tujuan dari pendidikan tersebut. Baik, tidak hanya kejadian yang terjadi di jalan tol ataupun juga pada saat mereka road trip gitu ya Pak Wamen, tetapi yang kita ketahui juga kan kemarin ada kecelakaan yang terjadi di pantai juga. Nah, kalau menurut Anda ketika study tour ini dilakukan di saat musim penghujan ataupun juga cuaca ekstrim, ini akan seperti apa Pak Wamen? Nah, itu yang saya katakan tadi, seharusnya ini tidak dilakukan ya, karena ini kan namanya studi tour, jadi traveling, bepergian yang merupakan bagian dari pendidikan, bagian dari pembelajaran. Jadi kalau sudah jelas bahwanya ada informasi mengenai cuaca buruk dan lain sebagainya, tempatnya terlalu jauh, ini seharusnya tidak dilakukan ya, karena itu kan menyangkut beberapa hal yang harus diperhatikan ya, alat transportasi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu tadi, apa kaitannya ya dengan pendidikan kalau sudah jelas informasinya seperti itu. Baik. Artinya kalau kita melihat kasus beberapa pekan yang lalu di mana ada 4 siswa yang kemudian ini dinyatakan meninggal dunia lantaran terbawa ombak, ini apakah sudah ada komunikasi yang kemudian ini dijalin ya dari pihak kementerian terhadap sekolah terkait, Pak Wamen? Atau mungkin sanksi dan juga teguran seperti itu? Kalau secara spesifik kasus yang tadi kami belum menerima ya, akan tetapi sebagaimana saya katakan tadi itu rambu-rambunya ya, karena saya katakan berulang-ulang tadi itu ini adalah bagian dari pendidikan. Baik. Seharusnya ketika ya situasinya atau tempat yang ditujunya itu justru tidak dapat menghadirkan tujuan yang ingin gitu ya? dicapai, tidak boleh dilakukan begitu kan. Jadi pendidikan yang menjamin keselamatan. Jadi bukan saja menggembirakan, tapi juga kan pendidikan yang memperhatikan unsur-unsur safety, keselamatan dalam hal ini. Ya, dalam ini studi tour. Begitu Mbak. Baik, Pak Satriwan, kalau melihat penjelasan dari Pak Wamen tadi, sebenarnya kalau dari sisi guru ataupun juga sekolah-sekolah ini pertimbangannya itu apa saja sih untuk kemudian ini mengadakan study tour ini ya? Tapi dijawab nanti, boleh? Usai jeda berikut ini kami akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung mengarah ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, ini kalau melihat kasusnya ini kan memang ternyata tidak bisa dilarang juga begitu ya. Nampaknya kalau saya tangkap dari tadi Pak Wamen mengatakan ini juga dibutuhkan begitu. Tapi secara pertimbangan sendiri, sekolah biasanya memberangkatkan termasuk mungkin pemilihan lokasinya. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, yang pertama tentu kami dari P2G mengucapkan turut berduka cita ya, berbela-sungkawa karena anak-anak kita ini sudah menjadi korban yang sangat sering ya. Tidak hanya peristiwa di Mojokerto, SMP Negeri 7 ya, ada Porong, sebelumnya Depok, hampir setiap daerah ada, dan itu nggak hanya SMA SMK, SD SMP juga jadi korban gitu, terkait kegiatan studi wisata. Nah sebenarnya sekolah itu mengelola kegiatan yang sering disebut karya wisata atau studi wisata itu pada umumnya ya, dan yang sering terjadi itu adalah sebenarnya kegiatan wisata atau tour atau tamasya, bukan kegiatan studi. Walaupun ada juga sekolah yang membedakan dua hal itu. Ada yang betul-betul hanya wisata saja alias tamasya alias tour. Yang kedua ada kegiatan studi ya kan dengan ada turnya di dalamnya gitu. Bahkan ada yang disebut field trip. Itu ya, perbedaannya seperti gitu apa? Ya. Sebenarnya sama gitu ya. Kalau di SMK itu ada kunjungan industri namanya gitu. Kemudian juga ada field trip. Bahkan ada live in misalnya kalau di sekolah-sekolah Katolik. Ada trip observasi macam-macam. Intinya itu kegiatan yang sifatnya di luar sekolah. Atau yang kita sebut sebagai pembelajaran luar ruang. Secara konsepsi itu ada dalam konteks studi. Karena dia adalah studi, berarti itu include ke dalam kurikulum sekolah atau madrasah. Wajib berarti ya? Wajib, ada yang wajib. Kayak kunjungan industri dan seterusnya. Ya kan, kemudian kegiatan yang sifatnya studi di luar sekolah ini memberikan pengalaman yang bervariasi kepada anak
ya kan, dan itu di negara-negara maju pun dikelola sedemikian rupa bahwa tempat belajar tidak hanya di ruang kelas sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah, bisa ke museum, bisa ke pasar, benar nggak, bisa ke tempat-tempat masyarakat adat dan seterusnya, nah ke pabrik dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai tadi ada field trip, kunjungan industri, dan itu masuk ke dalam kurikulum. Nah, yang sering sebenarnya terjadi di pemberitaan kita selama ini adalah kegiatan yang sebenarnya itu hanya semata-mata tamasya atau tour, ya kan, tanpa studi. Tidak ada edukasi apapun berarti? Tidak ada edukasi gitu. Dalam konteks yang Mojokerto misalnya, ini kan juga wisata. Dalam konteks kasus yang sekolah, yang Porong ya, SMA Negeri 1 ya, Porong, itu juga kalau kita lihat acara foto angkatan, kelas 12 karena sudah mau perpisahan. Nah, momen-momen untuk kegiatan yang sifatnya perpisahan, kemudian tour gitu ya, kenaikan kelas itu biasanya di akhir tahun ajaran baru atau di akhir tahun biasa Desember atau biasanya Juli. Itu timing yang dipilih oleh sekolah pada umumnya ya. Nah, ini saya pikir harus ada regulasi memang dari Kemdikdasmen gitu ya untuk mengatur bagaimana pengelolaan dua kegiatan yang berbeda tadi. Ada yang studi di luar kelas, outing kelas kita sebut, atau outdoor activity. Dan yang kedua adalah yang betul-betul hanya tamasya, tanpa studi gitu ya. Nah, apa yang diatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pasca kegiatan gitu. Nah, selama ini memang dibebaskan saja sekolah sedemikian rupa gitu. Walaupun 2024 kemarin pasca kasus SMK yang Depok, yang di Subang itu, banyak anak-anak kita yang tewas di situ. Nah, itu daerah Pemda, Dinas Pendidikan langsung melarang. Nah, melarang apapun bentuk kegiatan studi tour, karya wisata, field trip, wisuda di luar sekolah. Walaupun setiap daerah berbeda, kalau Jawa Barat itu ada yang di luar kota, membolehkan hanya di satu kota saja. Di satu kota, betul, kalau DKI Jakarta melarang. Ya kan, kegiatannya hanya di dalam sekolah gitu. Nah, kami pikir ini juga ya reaksioner, walaupun sekarang buktinya setiap daerah sudah banyak lagi anak-anaknya yang melakukan studi tour atau studi wisata gitu. Betul. Ya. Karena apa? Kita acap kali reaksioner. Ya kan, pemerintah daerah, pemerintah pusat ya reaksioner melihat kasus-kasus seperti ini gitu. Dan untuk Pak Wamen, tahun 2024 itu, Pak Wamen hapunten ya, itu ada surat edaran Sekjen ya, Kemdikbud tentang tata cara pemilihan bus pariwisata yang berkeselamatan, ya kan, sebagai respon terhadap peristiwa yang di Depok, SMK yang terjadi kecelakaan gitu ya. Nah, itu dikeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2024. Kami berharap sebenarnya lebih dari surat edaran. Apakah itu peraturan bersama Menteri ya Pendidikan dengan Menteri Agama, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, Mbak Tiara tahu perguruan tinggi juga seperti itu, kegiatan luar kampus itu banyak sekali. Bahkan level SMP SMA, LDKS ya, OSIS gitu, itu kan pakai truk terbuka. Walaupun dengan truk TNI, truk Polri, buktinya memang tidak menjamin juga gitu ya. Nah, yang di Porong itu kan truknya polisi gitu kan ya. Nah, ini betul-betul harus ada standar kesehatan, standar keamanan, standar keselamatan dalam bingkai tata kelola. Berapa orang minimal guru yang harus mendampingi, itu nggak ada. Kita membebaskan sekolah saja. Sekolah mengatur dirinya memang untuk itu. Madrasah gitu ya. Jadi tidak diatur. Jadi kebijaksanaan sekolah selama ini, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan yang namanya studi wisata kah atau field trip kah. Baik, gitu. Karena tidak mudah juga ya Mas ya kalau kita melihat menjaga anak-anak sekian banyak begitu ya, untuk kemudian ini dengan jumlah guru yang terbatas seperti itu ya. Tapi benar tidak sih kalau ini betul-betul diwajibkan? Karena salah satu kejadian juga kan sebenarnya orang tuanya tidak mengizinkan karena mungkin keberatan begitu, tapi sekolah ini melakukan semacam apa ya, pemaksaan atau intimidasi begitu, bahwa memang mau tidak mau harus tetap mengikuti agenda tersebut. Itu menurut kami yang sangat keliru. Disitulah fungsi dari Dinas Pendidikan, ada pengawas sekolah ya, atau pendamping sekolah namanya sekarang. Justru tugas beliau-beliau lah untuk membimbing, mendampingi, mengawasi. Jadi sebenarnya terkait dengan karya wisata atau studi tour atau apapun itu namanya, even itu adalah masuk ke dalam kurikulum yang tadi saya katakan, masuk ke intrakurikuler maupun co-kurikuler, artinya itu wajib diprogramkan oleh sekolah. Tetapi
wajib dalam konteks kurikulum, kegiatannya opsional. Maksud kegiatan opsional begini, kalau anak tidak memilih yang ke Jogja, ya berarti kegiatan karya wisata mereka adalah kunjungan ke pasar misalnya, atau ke tempat lokasi-lokasi destinasi yang dekat dengan sekolah misalnya. Jadi sekolah harus memberikan alternatif, gitu ya, alternatif destinasi. Karena nggak semua orang tua itu mampu secara ekonomi, dan ini menjadi beban biasanya di akhir tahun ajaran itu ya. Satu, untuk wisuda itu biasanya beban juga, dan Kemdikbud 2024 sudah mengeluarkan aturan ya yang mengatakan bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan wisuda, itu opsional. Nah, hendaknya ke depan kita berharap ke Kemdikdasmen, Kementerian Agama itu juga membuat aturan terkait studi wisata, sekolah tidak boleh mewajibkan, tapi sifatnya opsional. Sekolah harus memberikan opsi-opsi alternatif bergantung kepada kemampuan ekonomi orang tua murid. Baik, disesuaikan begitu ya. Jangan sama semuanya ke Bali atau semuanya seragam ke Jogja. Zaman saya sekolah, di sekolah saya di Bogor dulu gitu ya. Itu sekolah saya memberikan opsi. Baik. Ada yang ke Jogja, Bali kalau tidak salah, dan ke Bandung. Saya memilih yang ke Bandung. Ya kan, karena waktu itu kondisi kemampuan kita ya bisa ke Bandung, dan banyak juga teman saya yang memilih dan tidak ada diskriminasi dari sekolah. Oh, yang mengutamakan ke Bali karena biayanya lebih dari 1 juta waktu itu misalnya, dan ke Bandung lebih murah, tidak. Nah, ini yang saya pikir harus ada ketegasan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi tidak ada namanya paksaan begitu ya untuk kemudian ini mengikuti satu kegiatan, semuanya bisa teredukasi dengan baik dengan kemampuan masing-masing seperti itu ya. Saya akan menyapa terlebih dahulu ya. Sekarang Prof. Cecep Darmawan ini sudah bergabung bersama kami yang merupakan pengamat kebijakan pendidikan UPI. Selamat malam Prof. Cecep. Selamat malam Mbak Tiara, sehat selalu. Baik, saya akan meminta pandangan dan juga perspektif Anda begitu ya tentunya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Prof. Cecep dan juga pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum saya mengarah ke Prof. Cecep, kami baru saja tersambung begitu ya dengan orang tua korban atas nama Malvin Yusuf. Ini sudah ada Ibu Istiqomah dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Pak Rifan Hanum. Selamat malam Ibu Istiqomah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Istiqomah, kami dari keluarga besar TV One tentunya mengucapkan bela sungkawa mendalam atas kepergian dari Malvin ya Bu. Ya. Baik, semoga Ibu dan juga keluarga ini diberikan ketabahan. Saya ingin sekali mendengar cerita Ibu begitu ya, berkaitan dengan awal mula pihak sekolah untuk kemudian ini menawarkan Malvin, anak Ibu, tergabung dalam study tour pada beberapa waktu lalu. Ini seperti apa, Bu Istiqomah? Ya, sebenarnya menolak. Itu rencananya sejak bulan apa? Silakan Bu Istiqomah. 1 bulanan kalau nggak salah. 1 bulan, itu artinya di bulan Desember, Bu Istiqomah? Iya. Ceritanya seperti apa, Bu Istiqomah? Pokoknya nggak ada tertulis gitu loh, tulisan tertulis, kertas nggak ada itu, pernyataan nggak ada. Tidak ada tulisan tertulis ataupun juga undangan, begitu ya? Informasi yang pada saat itu Ibu terima dari pihak sekolah, bagaimana? Dari anak saya sendiri kalau mau ada studi tour. Itu pada saat itu dijelaskan mungkin berapa lama, kegiatannya apa saja, dan memakan biaya berapa mungkin Bu Istiqomah? Mendadak itu. Saya bayar juga mendadak itu bayarnya. Baik, untuk kegiatannya Bu Istiqomah? Kurang jelas juga, nggak tahu. Jadi sama sekali tidak ada informasi ya? Iya, nggak tahu. Baik, untuk biayanya ini berapa rupiah yang pada saat itu Ibu keluarkan, Bu? 500, tapi saya bayarnya 300 dulu. Baik, Ibu mencicil begitu ya? Iya. Pada saat itu Ibu langsung merespon atau mengizinkankah atau seperti apa Bu Istiqomah? Tidak mengizinkan sebenarnya. Kenapa Bu pada saat itu tidak mengizinkan? Ya karena apa ya, yang pertama biaya, terus cuaca juga.
Baik, ada kekhawatiran terkait dengan kondisi cuaca begitu ya, dan juga pada saat itu terbilang mahal ya Bu ya untuk dana yang harus dikeluarkan. Nah pada saat Ibu menyampaikan ketidaksetujuan tersebut kepada pihak sekolah, responnya seperti apa Bu Istiqomah? Ya kayak apa ya, kayak memaksa, kayak kudu ikut gitu loh, kayak kudu ikut. Jadi sekolah meminta Malvin ini untuk tetap bergabung dalam study tour itu ya Bu? Iya betul, betul. Ya, apa yang dikatakan pihak sekolah Bu untuk kemudian mengajak Malvin tetap ikut dalam rombongan tersebut Bu? Maksudnya apa? Kurang paham. Yang dikatakan pihak sekolah mungkin untuk kemudian tetap mengajak Malvin ini seperti apa Bu Istiqomah? Ya ajakan untuk ikut, pokoknya ajakan merayu, ayo Malvin ikut ya, temannya ikut semua. Sekolah ini mewajibkan Malvin untuk ikut, artinya Bu Istiqomah? Iya kayaknya ngerayu gitu loh, sebenarnya nggak mengizinkan. Merayunya dengan cara apa Bu? Ya anaknya dipanggil anaknya itu. Saya ke ruang guru itu. Baik. Iya. Setelah pada saat itu Malvin berangkat akhirnya. Nah setelah itu komunikasinya seperti apa Bu? Sampai pada akhirnya Ibu mendengar bahwa ada kejadian tersebut. Nggak ada informasi dari sekolah itu, nggak ada. Kalau anak saya meninggal itu nggak ada dari sekolah. Tahunya saya pergi sendiri itu ke dinas pendidikan, infonya. Pertama kali Ibu mendengar Bu bahwa Malvin ini kecelakaan begitu ya, mohon maaf sebelumnya. Ini dari siapa Bu Istiqomah? Ya dari sosmed itu, suami terus telepon saya, suami juga dari sosmed. Suami Ibu diinformasikan oleh? Sosmed. Sosial media. Iya. Baik, tahu dari sosial media. Lantas setelah itu komunikasi pihak sekolah ke Ibu seperti apa? Apakah sempat menemui kah atau bagaimana Bu Istiqomah? Nggak ada. Cuma setelah meninggal ini baru diberitahu. Cuma ya telat. Tiap hari datang, buku datang, cuma dalam sungkawa gitu. Sempat datang ke rumah Ibu, tetapi hanya untuk takziah begitu ya Bu ya, untuk bela sungkawa seperti itu? Iya betul ya. Kelanjutannya belum ada pembicaraan Bu Istiqomah? Belum ada. Baik, kami mendapat informasi Bu Istiqomah bahwa pihak Anda dari keluarga Malvin, almarhum Malvin ini ya Bu ya, akan menuntut pihak sekolah. Nah ini seperti apa Bu? Ya, minta keadilan dari pihak sekolah itu, minta keadilan dan pertanggungjawaban sekolah. Boleh dijelaskan Bu pertanggungjawaban seperti apa yang kemudian diharapkan pihak keluarga? Bu Istiqomah, masih tersambung Bu? Ya, masih. Baik. Masih. Baik. Bu Istiqomah ini juga didampingi ya, begitu oleh kuasa hukumnya? Iya. Atas nama Pak Rifan, betul ya? Selamat malam Pak Rifan. Selamat malam. Baik Pak Rifan, boleh dijelaskan kalau saat ini kan Ibu Istiqomah ini ingin menempuh jalur hukum begitu ya, ingin menuntut. Nah keadilan seperti apa yang kemudian ini ingin didapatkan Pak Rifan? Betul sekali. Jadi kami selaku perwakilan dari keluarga menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Dari mulai siapa yang merencanakan, siapa yang menentukan tempatnya, siapa yang memberikan tarif dasar 500.000 itu, siapa yang mendapatkan keuntungan-keuntungan daripada peristiwa seperti ini. Seperti itu, Bu. Kalau Anda sendiri melihat di sini ada pihak yang kemudian ini dengan sengaja untuk
mengambil keuntungan seperti itu Pak Rifan? Betul sekali, maka kami menduga ada pihak penyelenggara atau EO pariwisata ini yang kami laporkan, lalu wali kelas, kepala sekolah, lalu pengelola Pantai Drini Yogyakarta. Seperti itu. Tapi kalau dari pihak sekolah sendiri ini apa sudah mungkin meminta atau mengajukan upaya damai seperti itu Pak Rifan? Betul. Cuman cara-caranya ini yang membuat orang tua dari Ananda Malvin almarhum ini sangat tersinggung kemarin lalu. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang harus ditangani oleh kedua orang tuanya. Kalau mau menandatangani, maka ada santunan. Nah, seakan-akan dari ayah korban itu kok sampai merobek pernyataan itu, ya tersinggung lah. Ini nyawanya anak kok diganti sama santunan kan ya marah lah pastinya tuh, seperti itu. Baik Pak Rifan dan juga Ibu Istiqomah, semoga setelah ini apa yang diharapkan, keadilan yang seadil-adilnya bisa kemudian ini segera bisa diterima oleh pihak keluarga begitu ya. Bu Istiqomah dan juga Pak Rifan, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bercerita bersama kami. Terkait kedepannya ini, kalau boleh saya tambahkan. Silakan Pak Rifan. Oke. Lalu ada surat edaran dari wali kota. Ini sifatnya hanya edaran untuk tidak melaksanakan audit kelas. Kami berharap pada PJ Wali Kota Mojokerto itu bersedia membuat surat keputusan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan ke depannya. Jangan hanya edaran Pak PJ, tapi larangan bentuknya harus tegas, bukan sifatnya himbauan. Karena kami tidak ingin ada Malvin yang lain di sekitar kita maupun dari keseluruhan di warga kita semuanya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Sekali lagi Pak Rifan dan juga Ibu Istiqomah, sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Selamat malam. Baik, kami akan langsung meminta tanggapan terhadap Pak Wamen ya. Pak Wamen masih tersambung bersama kami. Ini bisa langsung ditanggapi, tadi sudah ada keluhan bahkan tuntutan dari pihak keluarga Pak Wamen terhadap pihak sekolah begitu ya. Karena awal mulanya ini tidak mengizinkan, pada akhirnya mereka merasa untuk kemudian ini dipaksa dan juga ikut pada akhirnya menjadi korban dari kegiatan study tour tersebut Pak Wamen. Anda melihatnya seperti apa? Ya baik, terima kasih. Jadi tadi Pak Satriwan ya, betul, mendeskripsikan dua kegiatan ya, apakah itu studi tour ataupun field trip, dua-duanya kan melibatkan unsur dari sekolah ya. Dan yang kedua, meskipun itu namanya field trip, tetap itu ada unsur wisatanya. Dan itu bukan sesuatu yang negatif gitu ya dalam hal ini, karena saya katakan tadi bagian dari pendidikan. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah bagaimana studi itu atau field trip, studi tour itu dilaksanakan. Nah ini menyangkut banyak hal ya. Moda transportasi, tujuan dan lain sebagainya, termasuk tadi tentunya tidak bisa dibenarkan ya dengan mewajibkan, memaksa dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya melahirkan tanggung jawab. Ya. Kalau umpamanya terjadi seperti pemaksaan dan lain sebagainya, ya tentunya ini kan tidak bisa dibenarkan. Harus ada mengandung konsekuensi tanggung jawab. Nah, sebetulnya kasus-kasus ini banyak terjadi dan kami tadi menyimak yang disampaikan baik oleh Pak Satriwan dan terakhir tadi saya agak terputus ya, saya belum mendengar komentar dari Prof. Cecep. Ini mendorong kami untuk membuat ya regulasi yang komprehensif tentang hal ini agar tujuannya tercapai ya, dari kegiatan di luar sekolah tersebut. Karena kalau direspon secara kasuistik ya, maka akan banyak terjadi hal yang serupa. Ya. Sebetulnya kan
studi tour itu juga bahkan dilakukan oleh sekolah swasta ya yang memiliki kemampuan finansial yang cukup, bahkan mereka ke luar negeri. Tentunya pakai pesawat. Hanya pesawat kan salah satu moda transportasi yang paling aman ya, begitu. Nah masalahnya itu kan kemudian ketika terjadi musibah, kecelakaan, nah padahal di situ banyak pihak yang terkait dan pada umumnya itu kalau kami perhatikan itu moda transportasi yang digunakan itu tidak memenuhi katakan kelaikan yang untuk digunakan. Baik. Nah, tadi kami diingatkan oleh Pak Satriwan ada edaran ya untuk terkait dengan moda transportasi. Tentunya dari informasi-informasi yang kami terima tadi ini mendorong kami untuk segera melakukan kajian dan yang nantinya akan membuat regulasi yang diperlukan agar tujuan dari kegiatan di luar sekolah tersebut tercapai. Baik. Demikian, Mbak. Regulasi dan juga kajian begitu ya, tetapi nanti akankah juga ada sanksi tegas bagi sekolah karena tadi juga sudah ada desakan bahkan untuk kemudian ini memberikan sanksi kepada sekolah dan juga berkaitan dengan larangan ya. Jadi sudah bukan himbauan lagi, izin Pak Wamen, ini mereka meminta untuk dilarang secara total. Anda akan menanggapi seperti apa? Tentu pertama kita kan harus melakukan regulasinya dulu. Dan tentunya setiap pelanggaran siapapun ya itu harus bertanggung jawab. Harus mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang dilakukannya. Tapi tentunya kami harus terlebih dahulu ya membuat aturan yang komprehensif tentang hal ini. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Prof. Cecep. Prof. Cecep, Anda melihat ini bisa dimaknai seperti apa yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan kita sebenarnya, Prof? Ya, tentu pertama ikut prihatin dan duka cita ya atas musibah yang telah terjadi itu. Yang kedua memang kita itu seringkali salah mengartikan ya studi tour dengan tour itu sendiri gitu. Nah harus dibedakan mana studi tour, mana yang bukan studi tour. Ada dua hal yang harus dilihat. Satu substansi studi tour itu seperti apa ya. Yang kedua teknisnya. Jadi kalau lihat dari substansinya ya studi tour itu sebetulnya ya metode pembelajaran anak-anak agar dia bisa memahami atau melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan, yaitu studi tour. Dan ada dengan suasana yang menyenangkan dan lain-lainnya. Dan substansi ini harus dilihat dari juga teknisnya, bagaimana perencanaannya, tujuannya seperti apa, tepatnya kemana, melibatkan siapa gitu ya. Dan yang lebih penting lagi ada SOP. Tadi Pak Wamen saya kira sudah bagus ya. Nah kementerian dan Pemda saya kira harus segera membuat seperti apa SOP-nya. Misalnya soal kendaraannya seperti apa. Kemudian tadi apakah ini wajib seluruhnya misalnya atau opsional ya. Pak Satriwan juga tadi menawarkan beberapa ulasan. Jadi yang saya bukan dilarang studi tournya, tetapi diatur studi tour itu seperti apa gitu ya. Baik. Nah dan tidak harus misalnya apakah studi tour selalu pakai kendaraan ya. Ya itu juga tidak selalu begitu. Bahkan tadi dicontohkan beberapa sekolah swasta ke luar negeri misalnya ya. Jadi bukan dilarang studi tournya, tetapi diatur studi tournya sehingga bisa safety, bisa menyenangkan. Kalau perlu juga dibantu oleh pemerintah, oleh CSR, sehingga anak-anak itu bisa gratis misalnya ke sana, itu jauh lebih hebat ya. Dan kendaraannya yang layak seperti apa, ada sertifikasinya misalnya ya. Soal juga sopirnya kalau perlu ya, seperti apa kita juga ingin ketahui ya. Termasuk juga tadi anak-anak itu ya dilibatkan orang tuanya, itu penting tuh sebelum dilaksanakan. Jadi sekali lagi jangan karena ada musibah kemudian semua di stop ya. Ya tentu kita harus lihat kasus per kasus. Dan saya juga sepakat yang salah itu harus bertanggung jawab ya. Nah siapa saja yang bersalah bertanggung jawab dan itu bagian dari pembelajaran bagi kita. Jadi harus dibedakan sekali lagi studi tour dengan tour itu sendiri gitu ya. Jangan dicampur adukan. Baik, ada perbedaan mengenai berbagai macam pembelajaran begitu ya, baik itu study tour maupun juga tour itu sendiri. Nah, tapi kan catatannya ini dalam kurun waktu setahun ini saja sudah cukup banyak begitu ya. Nah, evaluasinya ini seperti apa saja? Nanti saya akan tanya ke Prof. Cecep usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum
kami melanjutkan dialog. Kami akan menunjukkan grafis mengenai kecelakaan yang terjadi beberapa hari belakangan ini, pemirsa, termasuk juga kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu setahun pada saat study tour begitu ya. Nah, ini sudah ada datanya study tour maut 2024-2025. Yang pertama ini di Ngawi tanggal 18 Januari 2024 di mana bus SMA Negeri 1 Sidoarjo terguling setelah menabrak pembatas jalan di tol Ngawi menuju Surabaya. Dari kejadian ini seorang guru dan seorang siswa meninggal dunia, pemirsa, di mana 21 penumpang lain ini juga mengalami luka-luka. Kemudian di 11 Mei 2024, lokasinya di Subang, tentu Anda masih ingat ini bus Trans Putra Fajar mengangkut 53 siswa SMK Lingga Kencana, acaranya adalah perpisahan. Nah, saat kembali ke Depok, bus melaju tak terkendali karena gagalnya fungsi rem. Kemudian terjadi insiden maupun juga kecelakaan. Ini 10 penumpang bus dan 1 pemotor meninggal dunia. Selanjutnya, tak lama setelah itu 21 Mei 2024 ini terjadi di tol Rembang Mojokerto. Bus SMP PGRI 1 Wonosari kecelakaan di tol Rembang Mojokerto usai study tour. Kecelakaan diakibatkan sopir mengantuk atau microslip dan 1 orang guru serta kenek bus dinyatakan meninggal dunia. Puluhan siswa pun selamat meski mengalami luka-luka. Masih di bulan Mei, pemirsa, di tanggal 24 ini bus study tour SDN asal Ogan Komering Ulu Timur begitu ya, Sumatera Selatan ini menabrak truk di Ogan Komering Ilir. 2 korban tewas dari insiden ini dan puluhan korban luka-luka. Di akhir tahun, tepatnya 23 Desember 2024 terjadi di Tol Pandaan, rombongan bus SMP IT Darul Quran Mulia. Ini kecelakaan di Tol Pandaan dan hendak menuju ke Kampung Inggris di Pare, Kediri. 4 orang tewas termasuk sopir bus dan siswa. Baik, ini di tanggal 8 Januari 2025, beberapa waktu yang lalu di Malang, bus SMKTI Bali Global Badung mengalami remblong di Kota Batu. Bus ini sedang dalam perjalanan Semarang, Yogyakarta dan akan ke Malang lagi. 4 orang meninggal dunia, 2 luka berat, 43 penumpang alami syok berat. Di Yogyakarta, pemirsa, 28 Januari 2025, hal ini tidak terjadi di jalanan begitu ya insidennya. 13 siswa SMPN 7 Mojokerto ini terseret ombak ke tengah laut di pantai Drini, Yogyakarta. 9 siswa berhasil dievakuasi selamat, pemirsa, namun 4 siswa meninggal dunia. Dan yang terakhir, ini kejadian terbaru, pemirsa, di Tol Pandaan 1 Februari 2025, bus Brimob yang kemudian ini membawa 31 siswa SMA Negeri 1 Porong beserta 2 guru pendamping mengalami kecelakaan tunggal di Tol Pandaan Malang. Sopir bus dan 1 pelajar dinyatakan meninggal dunia. Saya akan langsung ke Prof. Cecep ya, Prof. Ini tadi sudah ada komunikasi begitu ya dari pihak keluarga. Mereka mengatakan akan menuntut karena tidak terima begitu dengan keputusan sekolah yang pada saat itu tetap memaksa keberangkatan dari sang anak ini. Anda melihat ini sebuah kewajarankah di mana orang tua siswa harus mencari keadilan dengan cara ini begitu ya, untuk kemudian ini bisa mendapat keadilan untuk anaknya atas kejadian kecelakaan? Ya, tentu tadi ya kita turut prihatin atas kejadian itu. Memang ini kan pihak sekolah juga memang harus bertanggung jawab ya. Dan orang tua saya kira wajar menuntut seperti itu, meskipun ya mungkin ada cara mediasi bisa dilakukan. Nah, siapa sih sebetulnya yang ingin musibah? Tentu tidak ingin semua juga ya tentang musibah ini. Nah, tetapi kan sudah terjadi, artinya siapapun yang melaksanakan punya tanggung jawab ya harus bertanggung jawab.
Nah, seperti apa tanggung jawabnya? Ya kita kan negara hukum ya, gitu. Nah itu serahkan aja ke aparat penegak hukum seperti apa. Yang kedua, memang kita juga melihat persoalan ini tadi ya, apakah SOP-nya sudah benar atau tidak gitu. Nah, karena yang saya kira yang studi tur itu baik saja ya dari sisi substansi gitu. Nah, persoalannya bagaimana teknisnya? Ya harusnya kan SOP-nya sudah ada tuh, baik dari kementerian misalnya ya atau dari Pemda itu sendiri. Ya seperti apa studi tur yang layak itu, yang aman, yang ramah gitu, dan tidak memberatkan kepada siswa, orang tua, kemudian bagaimana hubungan komunikasi dengan orang tua, dan studi tur itu tidak selalu harus pakai kendaraan ya. Bahkan kalau perlu tertentu ya studi tur bisa juga pakai pesawat gitu ya. Jadi bukan dilarang studi turnya, seperti orang gini lah, orang kecelakaan itu misalnya ya ada mudik misalnya sekian banyak kecelakaan, kan mudiknya nggak dilarang, jangan dilarang mudiknya ya, tetapi diperbaiki bagaimana SOP mudiknya yang baik. Sama juga studi tur ini ya. Banyak studi tur yang menurut saya memang harus didudukan pada persoalan bukan substansinya, tetapi kepada teknisnya gitu, termasuk kendaraan yang layak ya dan aman. Baik, saya langsung mengarah ke Pak Wamen Dikdasmen. Pak Wamen, kalau dari keterangan tadi dan juga sepanjang kita berdialog malam ini, evaluasi apa yang kemudian ini harus betul-betul diterapkan begitu ya kepada kementerian ini untuk kemudian ini menghindari kejadian serupa ini agar tidak terjadi lagi, Pak Wamen? Ya, terima kasih. Tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Prof. Cecep ya, bahwa studi tur itu sudah jelas manfaatnya. Jadi yang harus dilakukan adalah mengatur peraturannya, bagaimana rambu-rambunya, agar studi tur itu mencapai tujuan, mencapai sasaran, dan terjamin keselamatan. Jadi pengaturannya. Umpamanya, tadi saya melihat dari laporan itu, ada yang menggunakan bis komersial, ada yang menggunakan bis non komersial. Tadi ada menggunakan mobil Brimob gitu ya. Bahkan kan sering juga itu mobil pemiliknya instansi tertentu begitu. Nah ini nanti akan kita atur ya, karena ini menyangkut tanggung jawab ya. Tanggung jawab pengangkut itu harus kita atur. Jadi sekali lagi bukan dilarang studi turnya karena kemanfaatannya hampir disepakati ada gitu. Tapi bagaimana dilakukan dengan selamat ya. Tentunya dengan memperhatikan, saya katakan tadi itu, kalau umpamanya anak SD masa dia harus turnya itu beratus-ratus kilometer ya. Kemudian kalau anak SMP, kemudian kalau SMA. Nah belum lagi yang menarik tadi, namanya perpisahan. Sebetulnya apakah itu masih memenuhi syarat untuk dikaitkan itu dengan kegiatan sekolah gitu. Jadi harus dipilah-pilah ini dari kasus-kasus yang tadi. Nah singkat kata, kami mempertimbangkan betul untuk mengkaji betul ya, agar untuk membuat regulasi agar studi tur itu mencapai sasaran. Jadi tidak dilarang karena memang jelas manfaatnya, tapi harus diatur ya, harus diatur agar mencapai tujuan sebagaimana kegiatan itu dilakukan dalam rangka bagian dari pendidikan. Baik, demikian Pak Tiara. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Satriwan. Mas Satriwan, ini seperti apa kemudian ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, tetapi juga jangan sampai sekolah ini terus-terusan disalahkan begitu ya, agar tidak terjadi lagi, bagaimana orang tua siswa ini harus kehilangan anaknya dan juga melakukan penuntutan terhadap sekolah? Ya, yang pertama tadi Pak Wamen kan sudah satu pemahaman dengan kita ya, bahwa harus ada regulasi yang mengatur. Betul. Harus diklasifikasi, ada yang namanya kegiatan studi tour atau field trip atau trip observasi atau live in, apapun yang sifatnya akademik, itu satu. Yang kedua yang sifatnya tamasya semata atau tur semata gitu ya, wisata semata, itu dua. Yang ketiga ada perpisahan misalnya, dan yang keempat ada wisuda. Ini memang yang menjadi keberatan ya banyak orang tua, apalagi yang tidak mampu, karena pembiayaan sekolah itu, pembiayaan pendidikan itu mahal, karena ada empat ini nih.
gitu kan ya, yang biasanya itu sekolah-sekolah mewajibkan. Nah, di regulasi nanti yang dibuat oleh Mendikdasmen bersama Menteri Agama, ini harus dipilah-pilah betul gitu ya. Yang kedua, pelibatan semua stakeholder, misal dalam menentukan destinasi, lokasi gitu ya, dan waktu kegiatan studi tour kah atau field trip kah, itu mestinya melibatkan komite sekolah. Dan sekali lagi diulangi, harusnya bersifat opsional. Tidak wajib, meskipun itu adalah misalnya bermuatan akademik, ya kan, bukan yang wisata, akademik gitu, tetapi tetap sekolah harus memberikan opsi-opsi. Bahkan sampai memilih yang paling bawah, yaitu tidak memilih keluar misalnya, tapi hanya membuat laporan dan seterusnya, observasinya melalui online itu juga bisa gitu. Jadi satu, karena orang tua memang merasa terbebani dengan biaya yang 4 tadi itu ya, studi tour, ada yang tamasya, ada yang perpisahan, kenaikan kelas, dan ada wisuda gitu. Nah, untuk yang wisuda saya rasa Kemdikbud waktu 2024 juga sudah mengeluarkan aturan ya, 2023 kalau nggak salah aturannya, bahwa itu juga sifatnya opsional. Nah, inilah yang skala lebih luas lagi aturan yang dibuat bagaimana tata kelola 4 jenis kegiatan ini dilakukan oleh sekolah dan madrasah. Ingat, ada madrasah juga. Ya. Bahkan kalau perlu sampai perguruan tinggi menurut saya. Kenapa? Karena perguruan tinggi juga ada kegiatan yang sifatnya outing kelas gitu kan ya. Menggunakan truk tentara juga biasanya kan ya. Kegiatan-kegiatan BEM, mahasiswa dan seterusnya. Tapi oke lah, itu orang dewasa. Ini anak-anak, saya pikir jangan sampai ada korban lagi ke depan gitu ya. Terima kasih. Baik, Pak Satrian, terima kasih sekali atas perspektifnya begitu ya. Dan juga yang sudah bergabung tadi ada Prof. Cecep juga, dan juga Pak Wamen. Terima kasih banyak atas perspektif yang sudah diberikan. Tentu harapannya kejadian serupa tidak terulang lagi. Ada regulasi yang kemudian ini bisa diberlakukan secara tegas begitu ya, agar tentunya melindungi korban-korban ataupun juga siswa di sini dan dari guru. Siswa dan guru. Dan juga guru ya, itu tadi dalam seluruh kegiatan yang kemudian diselenggarakan oleh pihak sekolah.